para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita menjadi hamba Allah. Nah, bila kita mencintai Allah, berarti kita adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mahabbatu laha awwalun wa wasatun wa nihayah. Cinta itu ada permulaan, ada pertengahan, ada ujungnya. Awaluha, awalnya mahabbah itu mulazamatun tithalil amri wa jitinabin nahyi. Awal-awal cinta kepada Allah itu ditandai dengan selalu menjunjung perintah, menjauhi larangan. Nah, ini tingkatan pertama orang yang cinta kepada Allah. Dia cinta kepada Allah sehingga apa yang disuruh Allah dilakukannya, dilarang Allah dijauhinya. Ini berarti orang ini sudah ada punya mahabbah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wasatuha, yang tengahnya, lahjul lisan bidzikir wa ta'alluqul qalbi bisyuhudil mahbub. Nah, pertengahannya artinya sudah naik cintanya itu kepada Allah, lahjul lisan bidzikir, seringnya lisan dengan berzikir kepada Allah, bergantungnya hati dengan menyaksikan yang dicintainya. Melihat apa, keingatan Allah, mengingat apa, keingatan Allah, mengingat apa, keingatan Allah. Ini sudah dalam keadaan pertengahan cinta kepada Allah. Nanti kalau orang mencintai seseorang, misalnya orang mencintai manusia lain, ada orang asa inyan itu, ada orang dikira inyan, ada orang lagi dikira inyan, padahal lain. Nah, cuma karena hatinya sudah bergantung dengan yang dicintainya itu, apapun yang dilihatnya dikira inyan. Nah, demikian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta kepada Allah pada pertengahannya itu selalu ingat Allah bila melihat apapun yang diciptakannya itu. Oh, itu olahan Allah, oh itu bikinan Allah, oh itu kehendaknya Allah, oh itu dihidupkan oleh Allah, oh itu dimatikan oleh Allah, oh itu dikayakan oleh Allah. Nah, ini sudah masuk dalam pertengahan cinta kepada Allah. Wa nihayatuha la tudrak, adapun kesudahannya cinta kepada Allah itu kada bisa diperdapati, kada bisa digambarkan lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sekurang-kurang mahabbah yang kita miliki kepada Allah itu adalah yang pertama, itu minimal. Kalau kita punya cinta kepada Allah, kita pasti menjunjung perintah, menjauhi larangan. Bila kada demikian, kada cinta kepada Allah, kada cinta kepada Allah. Wa mahabbatu ma amarallah bihubbihi mahabbatullah hakikatan. Mencintai sesuatu yang disuruh Allah mencintainya, itu sebenarnya mencintai Allah. Mencintai sesuatu yang disuruh Allah kita mencintainya, itu berarti kita cinta kepada Allah. Allah menyuruh kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cintai Rasulullah, berarti mencintai Allah. Allah menyuruh cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cintai keluarga Nabi, berarti mencintai Allah. Allah menyuruh cinta kita kepada para sahabat Nabi, kita cintai sahabat Nabi, cinta kepada Allah namanya. Nah, jadi cinta kepada Allah itu termasuk adalah mencintai sesuatu atau orang yang disuruh Allah mencintainya. Hukumnya kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita cinta kepada Rasulullah itu sebenarnya cinta lawan Allah, karena Allah nyuruh cinta. Cinta kepada para aulia Allah, cinta dengan Allah, karena Allah nyuruh kita mencintai mereka.
wa mahabbatu ma amara Allah bihubbih mahabbatullah hakikatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Daud alaihi salam, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuballighuni hubbak. Rabbi ij'alni hubbaka ahabba ilayya min ahli wa minal ma'il barid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Daud alaihi salam berdoa. Nabi mengisahkan doa Nabi Daud. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, aku minta kepada Engkau agar bisa mencintai Engkau, mencinta kepada Allah. Wa hubba man yuhibbu, dan mencintai orang-orang yang cinta kepada Engkau. Karena hukumnya sama aja. Kita mencintai orang yang mencintai Allah berarti cinta kepada Allah. Nabi Daud minta kepada Allah agar bisa mencintai Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Wa hubbal amali alladhi yuballighuni hubbak, dan mencintai amal perbuatan yang menyampaikan aku kepada cinta Engkau. Jadi ini supaya kita jelas, supaya nyaman apa maksudnya cinta kepada Allah itu. Kita bisa mencintai benda. Kenapa kita cinta benda ini? Karena benda inilah yang menyampaikan aku kepada cinta Allah. Cinta dengan kendaraan ini, karena kendaraan ini selalu bikin aku ingat kepada Allah, selalu membawa aku kepada tempat-tempat yang dicintai Allah. Nah, mencintai kendaraan seperti itu berarti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta lawan istri kita, kenapa sebabnya? Cinta dengan istri karena mencintai istri ini menyelamatkan aku dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Nah, dengan sebab adanya bini ini aku bisa mendidiknya, memberi pelajaran kepadanya, memberi ilmu pengetahuan kepadanya untuk dicintai Allah. Nah, mencintai bini sebenarnya mencintai Allah. Seorang perempuan mencintai lakinya, berbakti kepada suaminya karena disuruh Allah. Nah, berbakti kepada suaminya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi artinya umum. Kita mencintai anak. Kenapa mencintai anak? Karena anak ini jalan aku untuk dapat cinta Allah. Anak dididik dapat pahala, anak disekolahkan dapat pahala, anak diungkusi dapat pahala. Nah, berarti anak ini ladang amal, sehingga aku sayang lawan anak. Nah, sayang lawan Allah artinya. Wal hubbal amali alladhi yuballighuni hubbaka. Rabbi ja'alli hubbaka ahabba ilayya minal mal wa minal ma'ir min ahli. Rabbi ja'alli hubbaka ahabba ilayya min ahli wa minal ma'il barid. Hai Tuhanku, jadikanlah bagiku mencintai Engkau itu lebih cinta kepadaku daripada keluargaku dan daripada air yang sangat dingin. Artinya apa? Walaupun kita cinta kepada sesuatu yang dicintai Allah, walaupun kita cinta kepada sesuatu, tetapi cinta kepada Allah tetap yang paling cinta. Ayo, cinta lawan apa tadi? Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada harta, tetapi Allah tetap yang paling dicintai. Rabbi ij'al li hubbaka, ya Allah, jadikanlah bagiku cinta Engkau itu ahabba ilayya. Jadi artinya cintailah sesuatu yang disuruh Allah mencintainya, tetapi tetap cinta Allah itu nomor satu. Silahkan cintai laki secinta-cintanya, tapi jangan sampai mencintai laki itu bertentangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangi laki, tapi jangan sampai menyayangi laki itu membelakangi daripada Allah, lebih cinta daripada Allah. Nah, sayangi bini, sayangi anak, silahkan, tapi jangan sampai menyayangi, mencintai mereka lebih daripada mencintai Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi artinya bukan kada boleh mencintai bini, bukan kada boleh mencintai anak, bukan kada boleh mencintai harta, boleh aja, tapi Allah yang paling dicintai. Nah, sehingga apabila bertentangan dalam beberapa keadaan, pasti kita mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti mengutamakan Allah karena Allah yang paling dicintai. Nah, itu maksudnya doa dari Nabi Daud alaihi salam ini. Cintai orang-orang salih, tapi jangan sampai melebihi cinta kepada Allah. Jangan sampai melebihi cinta kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah bagian pertama daripada hikmah yang ke-210 ini. Ma'ahbabta syai'an illa kunta lahu abda, tidaklah engkau mencintai sesuatu melainkan engkau menjadi hambanya. Nah, yang kedua, wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abda. Allah tidak suka kalau engkau menjadi hamba selain Allah. Allah kada suka kalau kita ini jadi hamba harta. Allah kada suka kalau kita menjadi hamba dunia. Allah kada suka. Kenapa sebabnya Allah kada suka? Nah, li'annaka idza kunta 'abdan li ghairillah at'abak wa ahanak wa ahlaka. Karena bila mana engkau itu menjadi hamba selain Allah, maka si selain Allah itu menyusahkan engkau, menghinakan engkau, bahkan mencelakakan engkau. Itu Allah kada katuju kita ini hina. Allah kada katuju kita ini binasa. Allah kada katuju kita ini susah. Kalau kita jadi hamba selain Allah, kita susah, kita hina, bahkan bisa binasa. Contohnya orang hamba duit. Hamba duit, dicari duit itu. Nah, mencari duit kasana kamari. Keluarga terpisah, kadang-kadang terpisah, anak bini kuitan terpisah. Kenapa? Mencari harta, mencari duit. Nah, ini orang hamba duit. Nah, si duit ini dicari, kadang-kadang sembunyi, ngalih dicari duit ini. Tapi nengaran kita sudah mencintai duit, kemana-mana dicari, dapat duit dengan susah payah, abak menyusahkan engkau. Nah, duit dapat ini dijaga maka pulang. Nah, bila kagak dijaga hilang. Anak jadi duit di pelatar hilang. Nah, imbah lapah sudah mencari, dijagai pulang. Maka Tuhan nih, maulah Tuhan dijagai. Nah, orang yang jadi hamba duit nih dijagai pulang duit tadi. Salah hitung bisa rugi, bisa habis duitnya. Nah, bahkan bisa mencelakakan engkau. Gara-gara duit bisa dibunuh orang, dirampok orang. Nah, itu Tuhan kada katuju kalau kita menjadi hina karena itu. Wa idza kunta 'abdan lillah. Nah, bila engkau menjadi hamba Allah, sahala jami'a umurik. Allah mudahkan segala perkara engkau. Wa akramaka, Allah muliakan engkau. Wa akramaka bi anwa'il karamat, Allah muliakan engkau dengan berbagai macam kemuliaan. Nah, kalau kita ini jadi hamba Allah, mudah semuaan urusan, dimudahkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Keluarga kada tercerai berai kalau kita jadi hambanya Allah itu. Allah begitu menciptakan dunia, Allah berpesan kepada dunia, ya dunia ukhdumi man khadamani. Ujar Tuhan, wahai dunia, engkau hendaklah menjadi hamba kepada orang yang menjadi hamba. Artinya apa? Wahai dunia, jadilah engkau hamba bagi orang yang menghamba kepadamu. Artinya kalau kita jadi hamba Allah, dunia ini disuruh Tuhan untuk datang mengabdi kepada kita.
Tetapi Allah berpesan lagi sebaliknya, wahai dunia, janganlah engkau berbakti, janganlah engkau berkhadam kepada orang yang berkhadam kepadamu. Jadi orang yang berkhadam kepada dunia, dunia kada mau berkhadam, batingkahnya, batingkah dicari hilang, salah-salah hilang. Nah, memang Tuhan sudah berpesan, wahai dunia, bila orang berkhadam kepadamu, janganlah kau berkhadam kepadanya. Bila orang berkhadam kepadaku, dia Tuhan, berkhadamlah kamu kepadanya. Nah, itu sebabnya Allah kada katuju kalau kita ini jadi hamba dunia, menyusahkan kita. Kalau kita jadi hamba Allah, nah Allah mudahkan segala macam urusan, bahkan Allah muliakan kita dengan anwa'il karamat, dengan bermacam-macam karamat. Nah, itu maksudnya, wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abda. Allah tidak suka bahwa engkau menjadi hamba selainnya.